Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, jasad kita, pikiran kita sehingga kita memenuhi panggilan azan salat subuh berjamaah di Masjid Agung Batam. Alhamdulillah. Dan tidak lupa pula kita selalu membaca salawat kepada junjungan Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita, qudwah kita selama hayat di kandung badan. Karena beliaulah yang membawa obor pelita kehidupan yang menjayakan keislaman dari segala penjuru, dari alam kegelapan ke alam terang benderang, atau nurun dari alam kebodohan dan ke alam yang terang benderang. Itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, bersyukur dan berterima kasih. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada manusia. Terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mahbub fi qulubina jami'an, Al-Ustaz Al-Fadil Al-Muhtaram Khairul Amri, yang mana beliau selalu bersama kita untuk berhalaqah, ya, sebagai sunnah hasanah dari hidayatullah. Amin. Dan insya-Allah sunnah al-halaqah ini terus berkelanjutan dari satu kadar ke kadar yang lain. Jangan sampai punah. Ya. Baik Ustaz, sebagai pendahulu atau mukadimah dari ayat ini. Ayat ini kisah perang Badar dan Uhud. Sabar dan tawakal kepada Allah pangkal kemenangan. Kalau kita sabar dan tawakal, pangkal kemenangan. Alhamdulillah Ustaz kita dari Natuna telah bersama kita. Kalau nanti perjalanan beliau nanti menuju ke pengabdian nanti di Natuna, dan beliau sudah melihat Uhud sendiri insya-Allah. Bagaimana bentuk Jabal Uhud yang sekarang. Yang ini yang kita mereview kembali Ustaz dalam kajian kita hari ini. Hanya saja Ustaz mungkin tidak diberi kesempatan oleh kerajaan Saudi Arabia untuk datang ke Badar. Ke Badar itu ada kesulitan pada saat-saat ini. Pada saat dulu juga. Tapi tidak mengapa Ustaz. Ustaz sudah melihat keadaan Uhud. Mudah-mudahan memberikan semangat lagi untuk anak-anak Ustaz ketika Ustaz pulang ke Natuna. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz-Ustaz yang saya cintai. Itulah dalam mukadimah daripada Ustaz secara singkat. Dan kita kembali kepada i'rab Al-Qur'ani. Ta'rif Al-Qur'ani bagi Ustaz Abdul Hakim adalah, dan kita semua adalah penting. Kenapa? Dengan i'rab Al-Quran ini kita tahu bahawa kenapa disebut bala, kenapa disebut in, kenapa disebut tasbiru, kenapa watattaqu, kenapa disebut wa ya'tukum, kenapa min, kemudian faurihim, kemudian hada, kemudian yumdidkum rabbukum bi khamsati
alafin minal malaikati musawwimin. Dan ini ada maknanya tersendiri dalam i'rab. Baik. Bala. Bala di sini artinya harfu jawab. Mabni ala sukun. Kenapa harfu jawab? Jawab daripada sesudahnya akan dijawab dengan kata-kata yang sangat indah yang diberikan Allah. Harfun ini adalah harf, jawab adalah jawaban. Mabni adalah dia tidak bergerak, dia status atau statusnya dia adalah statis, berada di tempat, tidak bisa bergerak karena bala. Sukun jelas la sukun. Sukun di sini adalah tidak ada harokat, tidak terbuntung dari a, i, u, an, in, un. Nah, itu sukun. Kalau sudah bergerak itu sudah mu'rab. Ya, harokah. Ini daripada penjelasan bala. Kemudian in. In ini bukan adalah harfun juga. Harfus syarat. Karena ada syarat untuk mendapatkan kesabaran. Ini syarat. Jadi segala sesuatu ada syarat. Ada syarat yang perlu kita perhatikan. Jadi dimulai dengan in. Harfus syarat wa zazam. Karena dia majzum. Jadi fi'il yang sesudahnya itu menjadi majzum. Majzum ini artinya bersukun. Tidak berharokah. Jadi majzum. In harfu syartin wa jazmin mabniun ala sukun. Kemudian tasbiru. Tasbiru kita sudah faham. Dia adalah fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Karena ada fi'lun majzumun tadi in. Maka dia menjadi tasbiru. Asalnya tasbiruna. Antum tasbiruna. Ana asbiru. Antuma tasbirani. Kemudian dimasukkan huruf in menjadi in tasbiru. Jadi nunnya hilang. Ini kehebatannya qawaid al-arabiyah. In tasbiru harfu syartin wa zajbin mabni ala sukun wa tasbiru. Asalnya tasbiruna. Fi'lun mudhari'un. Kenapa majzum? Karena ada in didahului oleh in tadi. In wa alamatu jazmin hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena dimasuki in. Maka nunnya mahduf. Tersembunyi. Hadaf. Watattaku. Ini. Watattaku ada wa di sini. Al-wawu. Harfu ataf. Kenapa ataf? Dia menjadi ataf dari huruf dari fi'lun mudhari' sebelumnya tasbiru. Jadi tidak lagi disebut in tasbiru tasbiruna. Asalnya tasbiruna wa tattakuna. Asalnya. Kalau dimasukin harfu in, harfu syarat, jadi dia dari in tasbiru wa tattakuna. Dia ikut saja. Ataf itu adalah harfu ikut dengan fi'lun sebelumnya. Itu namanya ataf. Baik Ustaz. Wa tattaku fi'lun mudhari' ma'tuf. Jelas. Dia ataf daripada tasbiru. Jadi dia ma'tuf ala tasbiru. Fahuwa mazzumun wa alamatu jazmi hadfu nun. Sama juga i'rabnya dengan tasbiru. Tidak berbeda. Kalau sama ada in, kemudian ada waw, kita jangan membuat i'rab sendiri. Ini sudah kaidah. Karena dia memajzum dua fi'il sekaligus. Karena dia ataf. Ini perlu kita ketahui. Baik. Jadi tadi wa alamatu hadfi nun li'anna minal af'alil khamsah wa wawul jamaah. Ini jamaah waw. Bi isbiru waw. Wa tattaqu waw. Ini ada waw di sini adalah wawul jamaah. Dhamirun muttasilun
mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Jadi kalau kita artikan bala sabiruna wa muttaquna, jadinya begitu, fa'il. Ya, kalau kita tasrif kepada bala tidak dimasukkan in, sabiruna antum, muttaquna, hebatnya ayat ini. Kalau kita bahasa harian boleh, kalau bahasa Quran jangan coba-coba kita merubah ayat Allah dan huruf-huruf yang diberikan Allah. Jadi kalau sudah dimasukkan in, maka fa'ilnya, fa'il sorry-nya tidak dia, jadi dia menjadi domir muttasil. Baca, maka jadi intasbiru watat taku. Domir muttasil ini apa? Sudah usah jelaskan sebelumnya. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Muttasil itu directly, bersambung, terus. Munfasil itu misalnya hum, ya, lahum. Itu domir munfasil karena dia kembali kepada sesuatu yang gaib. Itu munfasil. Aina huwa? Huwa fil baiti. Ini domir munfasil. Kalau tidak ada di sini. Kalau yang dihadirkan itu menjadi muttasil. Al-hudur. Huduru hadal fi'li menjadi muttasil. Wa huduru hadal domir ghairu mawjud wa huwa munfasil. Seperti Ustadz Rizwan kadang-kadang muttasil, kadang-kadang munfasil. Ya Ustaz. Sekarang mutasil dia. Kadang-kadang munfasil. Artinya dia gaib. Artinya ada halangan tidak bisa hadir. Kadang-kadang musafir. Kadang-kadang musafir. Tapi itu Allah yang tahu Ustaz. Jadi tidak perlu ditakwilkan. Musafirnya kemana? Hanya Allah yang tahu. Kalau musafirnya Ustaz Armansyah. Ustaz itu ma'rufun. Lil khair. Kalau ini musafirnya lil khair atau lil syar. Wallahu a'lam. Tidak menyinggung Ustaz. Ini sekedar jok kecil. Kita kalau tidak ada jok kecil itu kita tidak segar Ustaz. Hidup itu ada jok, ada gurau. Baik. Ini maksudnya begitu. Kemudian wattaku al-wawu harfu atau wattaku fi'lu mudhari' ma'tufun ala tasbiru wa huwa mazmumun wa alamatu jazmihi hatfun nun wa wawul jama' fa'il. Kemudian wa ya'tukum. Al-wawu harfu ataf, ya Allah, ataf lagi, wal lagi. Al-wawu harfu atau wa ya'tu fi'lun mudhari'un ma'tufun ala tasbiru. Jadi wawu di sini ataf ada 3. In harfu syarat, kemudian ataf lagi at-taqwa kepada yakni tataf lagi pada ityan. Ata ya'ti ityanin, kepada ata ya'ti. Kalau masdarnya menjadi ityan. Jadi ada 2 ataf. Dan ataf ini akan kembali kepada asalnya, yaitu in tasbiru. Jadi hati-hati kalau kita mengartikan maknanya ini. Jangan sekedar otak kita yang bergerak. Kalau katakan otak kita benar, karena kita menyesuaikan situasi kita, kita mengi'rabkan Quran sesuai dengan kemudian maknanya sesuai dengan keinginan kita. Jangan memakai keinginan, jangan memakai kaidah yang benar. Jadi memahami sesuatu itu dengan kaidah yang benar. Kadang-kadang kita untuk memerlukan keperluan kita, kebutuhan kita membuat ayat-ayat, menafsirkan ayat yang kadang-kadang membingungkan orang. Ini blinger katanya orang-orang, keblinger. Kadang orang alim sekarang ini kan blinger banyak kan. Nggak ada dasar ilmu pengetahuan. Hidayatullah ini hebat. Ulama-ulamanya terkenal, tidak membingungkan kita. Karena mereka sudah tahu apa yang akan dibawa. Jadi mudah-mudahan kita menjadi alim yang tidak blinger. Ini maksudnya Ustaz. Ya baik. Wa ya'tukum al-wawu harfu atau wa ya'tu fi'lun mudhari' ma'tufun ala tasbiru wa huwa mazmumun wa alamatu jazmi hadfin nun. Sama. Wawul jamaah yaitu ya'tu waw wal jamaah fa'ilun. Wal kaf sini artinya kum. Kaf ada ku di sini.
Kaf dhamiru muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Jadi dia sini kedudukan bukan fa'il tapi menjadi maf'ulun bi. Min jelas kita udah tahu. Faurihim tahu. Min jar faurihim majrur muta'allaqani bil fi'li ya'tu. Jadi dia ada hubungan dengan ya'tu. Kembali kepada ya'tu. Karena di sini tidak ataf. Min. Jadi min jarfu jar faurihim bukan faurahum. Bukan fauruhum. Hati-hati. Harful jar itu selalu menarik. Majrur. Menarik. Jarra. Menarik. Kalau sesuatu ditarik miring Ustaz. Menjadi Kalau dia senyum. Kata Ustaz tadi. Senyum. Senyum. Mantap. Ya. Kalau sudah majrur dia akan jadi miring. Majrur artinya jarra, ya juru ditarik. Itu dari siga al-lughawiyah al-ma'nawiyah. Al-lughawiyah al-muhaddasawiyah. Kemudian waul jamaah. Kemudian di sini maf'ulun bi yang kita sebut tadi kaf dhamir muttasil. Mabni ala fi'il. Min faurihim jar wa majrur muta'alliq bil ya'tu. Hada ismu isyarah. Ismu isyarah. Mabniun fi mahalli jarrin sifah. Jadi dia sini jadi sifat daripada mahalli jarrin daripada min faurihim. Hada. Jadi kembali kepada sifat dari faur. Ini hada. Hada kitabun. Hadani kitabani. Nah, itu. Hadihi kurrasatun. Hadani kurrasata. Itu ismu isyarah. Isyarah itu adalah penunjuk bahwa ini isyarah. Hada. Zalika Ridwan. Hada Ustaz Abdul Hakim. Itu ismu isyarah. Petunjuk, menunjuk kepada sesuatu yang kita kehendaki. Jadi hada di sini ismu isyarah mabni, dia pasti mabni. Fi mahalli jarri sifat li faurihim. Yumdidkum jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin jawab besar. Kemudian al-fi'lu yumdid fi'il mudhari' majzumun wa alamatul jazmi as-sukun. Kum al-kaf itu maf'ulun bi. Rabbukum fa'ilun lil fi'li yumdidkum. Bi khamsatin jelas. Ini mudah sekali. Bi harfu jar khamsatin majrur muta'alliq bil fi'li yumdidum. Ada hubungan dengan yumdidkum. Alafin mudhafun ilaih. Minal malaika gampang. Jar, min jar, malaika majrur, muta'allaqina bin na'at li khamsah. Na'atina sifah. Mensifatkan khamsah. Musawwimin, hal, keadaan. Karena malaikat itu mempunyai keadaan. Keadaan apa? Tanda tadi. Jadi kita bisa, malaikat diberi tanda oleh. Nah, nanti kita jelaskan dalam tafsir. Hal minal malaika mangsubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Bukan muannas salim. Apa bedanya muannas salim dengan mudzakkar salim? Muannas salim muslimun, muannas salim muslimatun. Dan kalau i'rab maf'ulun bi berbeda. Ra'aitu al-muslimina. Jelas kan? Kalau muannas salim tidak. Ra'aitu muslimatin. Tin ya. Karena dia muannas salim. Tidak ra'aitu muslimatan. Ustaz, kadang-kadang dia tentang ustaz. Ustaz, kan maf'ulun itu mansub. Mestinya ra'aitu muslimatan. Kenapa muslimatin? Karena ini muannas salim. Jadi kasrah. Ini pembelajaran bahasa Arab untuk kita selesai. Jadi sekarang kita memasuki tafsir. Jadi kita harus paham dari segi i'rab. I'rab itu sebagai tambahan ilmu aja. Tidak wajib, tidak sebagai seorang mufassir itu menerangkan tentang i'rab. Itu hanya kebetulan Ustaz memiliki ilmu sedikit. Ustaz bagi-bagikan kepada halaqah ini. Di mana saja Ustaz bermula, kalau Ustaz melihat mereka ada kehausan dengan itu, Ustaz berikan. Jangan tidak memaksakan. Tapi tidak, alhamdulillah kita sini merasa senang dengan kita mengi'rab Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Itu motivasi Ustadz ya.
Baik Ustaz, yang saya cintai dan saya banggakan dan saya senang kepada Ustaz semua karena kita dalam satu kampus yang harus saling sayang menyayangi di antara kita. Baik Ustaz, dalam tafsir As-Sa'di kita dia tidak banyak neko-neko, artinya Sa'di ini bukan tidak banyak neko-neko, artinya penafsirannya itu directly, jelas. Yuwaddi tafsir As-Sa'di li surat Al-Imran ayat 125. Tafsir As-Sa'di menjelaskan di surah Al-Imran ayat 125 anna syarta sesungguhnya syarat liimdadillahi lil mu'minin bi khamsati alafin minal malaika huwa tahaqqaqa salah satu syurut. Apa maksudnya di sini? Syarat pertolongan Allah kepada mukmin dengan 5.000 malaikat itu kita harus mencukupi 3 syarat. 3 syarat. Nanti kita sebutkan 3 syarat itu apa. Maka didahului dengan harfu in. Dari sini kita sudah mengetahui in 3 syarat. Pertama as-sabru, yaitu sabar. Ala qitalil a'da. Kita harus sabar dalam bertempur, dalam berperang dengan musuh-musuh Allah. Sabar Ustaz. Jadi di Hidayatullah sabar. Sabar bukan berarti menyerah, tapi mempersiapkan, mengambil asbab-asbab untuk menjadikan kita berjaya, sukses. Itu arti sabar sebenarnya. Kadang-kadang saya sabar, tapi nggak ngelakuin di kehidupan itu dengan mengambil sebab-sebab. Nah, ini Rasulullah mengambil sebab-sebab, baru dia sabar. As-sabru ala qitalil a'da. Kedua, wa taqwa lillah, yaitu takwa kepada Allah. Jadi mengambil sebab-sebabnya ini perlu, yaitu diantaranya adalah dengan memenuhi syarat yang kedua, yaitu takwa. Syarat yang ketiga, ini. Syarat yang ketiga, wa ayyatiya al-musyrikun min fawrim hada fi mauqa'ati Badar. Yang mana orang-orang musyrikin, faur itu tiba-tiba datang. Seperti anak, ja'a ya'til mataru fauran. Hujan turun, tiba-tiba. Kita kan tidak tahu. Tahu-tahu pagi hujan lagi. Siang hujan lagi, malam itu namanya faur. Tiba-tiba. Karena ini milik Allah. Maka Allah katakan faur, tiba-tiba. Kalau bukan milik Allah tidak mungkin akan terjadi. Kadang-kadang kita heran, di Hidayatullah hujan, tapi di kecamatan lain tidak hujan. Kecamatan ini hujan. Ini nantinya fauran. Dari semua gerakan faur ini hanya Allah saja yang miliki. Jadi itu maknanya. Jadi 3 syarat ini harus kita perlu. Ya'ti al-musyrikuna min faurihim, tiba-tiba menyerang orang muslim. Di mana? Di peperangan Badar. Kemudian As-Sa'di wa yudifu As-Sa'di annahum ay al-malaika yakununa musawwimin. Subhanallah. Siapa yang faur itu? Malaika datang tiba-tiba. Rasulullah pun tidak tahu Ustaz. Semua orang mujahidun al-mukhlisun. Ustaz katakan mukhlisun. Ustaz tambah mukhlisun. Sebab mujahidin banyak yang enggak mukhlis. Kebanyakan. Mujahid, orang pejuang. Karena dia ingin mendapatkan ghanimah. Seperti ingin mendapatkan perempuan ghanimah cantik. Hanya dinikahi lagi. Bukan li'ilai kalimatillah. Litakunal kalimatullah hiyal ulya. Wali kalimatul kufri hiya sufla. Tapi maka di masa mana? Di masa itu mereka kalau bimbingan Rasulullah telas mukhlisun. Ya. Karena Rasulullah mentarbiyah mereka dulu sebelum mereka berperang. Nah, maka Rasulullah juga selalu mengadakan halaqah di Masjidil Nabawi Syarif. Ustaz kalau pergi di Madinah baru-baru umrah kan, itu ada Ghurfatu Aisyah radhiyallahu anha.
Di belakang itu ada sofa tinggi Ustaz. Itu dulu ahlu sofa datang mengaji sama Rasulullah. Di situ kadang-kadang digunakan oleh Rasulullah halaqah. Kemudian Ustaz pergi ke mimbar, sudah mungkin oleh Allah, itu ada mimbar, kemudian ada mihrab Rasulullah, di situ raudah. Raudah kan ada batas tonggak putih. Kan sekarang diberi hada hudud raudah. Disitulah halaqah Rasulullah. Ketika itu. Kenapa Ustaz tahu? Karena Ustaz diajarkan oleh guru-guru kami ketika kita di Madinah. Dia tunjukkan inilah dulu waktu Rasulullah SAW mengadakan halaqah. Dan inilah hidayatullah mengadakan halaqah. Karena kita ini sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi jangan lari dari halaqah Ustaz. Itu tujuan. Kalau kamu lari dari halaqah, berarti kamu tidak mengikuti sunnah Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh Ustaz. Saya jok-joknya pada Ustaz Ridwan saja. Karena dia terlalu kedekatan hati. Jadi dia kalau dia marah, marahlah. Baik Ustaz. Nah, ini yang dimaksud. Jadi maksudnya di sini, tadi kita ada 3 syarat tadi ya. Kemudian tiba-tiba Allah mengirim ya. Mengutus dan mengirim 5.000 malaikat. Yakununa musawwimin. Musawwimin ini apa artinya? Muallimin. Mereka muallimin, Ustaz. Bi alamati syaja'an. Syaja'an itu. Keberanian. Begitu perang. Sana mati. Sana mati. Sana mati. Sana mati. Subhanallah. Itu keberanian. Jadi tanda-tanda alamat ini keberanian, Ustaz. Itu makna musawwimin. Alamatus syaja'an. Syaja'an artinya keberanian. Karena siapa yang memberanikan dia? Karena Allah. Allah yang mengutus dan penuh berani. Ini tanda-tanda. Waqad kana al-imdadu bil fi'li. Itu adalah imdad dengan fi'il. Dengan perbuatan. Bukan imdad bi syahwah. Dengan keinginan syahwat, Ustaz. Jadi imdad itu dengan fi'il langsung. Cash. Allah kasih cash. Kemudian 10 menit lagi akan berakhir. Jadi tafsirul ayah hasba tafsir Sa'di. Jadi tafsir ayat ini sesuai dengan mufassir Sa'di. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hada. Dijelaskan oleh Sa'di. Yu'akidullahu azza wa jalla huna annahu sayamuddu al-mu'minin. Allah mentakkidkan azza wa jalla di sini bahwa Allah akan memberikan pertolongan imdad al-ilahi, bukan imdad al-ma'nawi, al-maddi, imdad al-ilahi yaitu dengan pertolongan malaikat kepada orang mukmin. Wa anna hadzal imdad marhunun bi salasati syurut. Dan imdad ini, pertolongan ini terpenuhi dengan 3 syarat yang saya sebutkan tadi. Tapi tidak apa, di sini disebutkan lagi. Pertama, as-sabru. Alal qital, 1. Alal qital adaim wa tadribuhum at-taqwa. Dan mentarbiahkan mereka dalam takwa. Jadi kita harus perlu tadrib terus. Tarbiyah dengan tadrib lain, Ustaz. Tarbiyah adalah pendidikan. Proses educate. Kalau tadrib itu latihan seperti pramuka. Itu tadrib. Pramuka itu tadrib. Di antara mereka mendapatkan tarbiyah di sekolah, kemudian mereka harus diaplikasikan di lapangan dengan tadrib. Ya, latihan. Itu tadrib. Apakah kita di sini halakan ini tadrib? Tidak, tapi tarbiyah. Nah, tadribnya hanya Ustadz sendiri, Ustadz Ridwan sendiri mentadrib dirinya dari langkah dari rumahnya ke sini, itu tadrib. Jalan sehat atau pakai motor. Nah, itu tadrib. Jadi itulah Rasulullah memberikan tarbiyah, memberikan tadrib. Itu syarat yang penting. Kalau seorang mujahid kalau tidak ditarbiyah, tidak ada rasa sabar, tidak ada rasa takwa, dan tidak ada ditadrib, tidak memenuhi syarat itu. Jadi di at-taqwa di sini maksudnya
taqwallah fi sirri wa ilin. Aduh, yang susah ini sir. Alanan kita bisa, Ustaz Amri, Allah yahfadu, bisa melihat Ustaz Abdul Hakim, bisa melihat Ustaz Darmawan, bisa melihat secara alanan Ustaz. Kalau sir, lari-lari antara dia dengan Allah. Yang syirin yang susah Ustaz. Yang syirin. Tapi di sini diteraskan oleh Allah melalui Rasulullah dalam berperang, kita harus takwa dalam nampak dan tidak nampak. Ini Ustaz. Baru bisa menang. Ta'atuhu, ta'at kepada Allah. Wa ya'tukum min fawrib hada syartun yata'allaku bimauqi badar. Fa idza ja'al a'da min fawrib wa hum qadimuna min Makkah. Yang mana mereka sedang datang dari Mekah, musuh-musuh secara tiba-tiba untuk memerangi Rasulullah. Fa innallaha sayyiduhum, kemudian Allah memberikan cash aura al-madad al-ilahi, yaitu malaikat. Hebatnya. Jadi kita enggak usah khawatir dengan ayat-ayat kita baca. Kalau ada perang nanti, siap. Tapi harus ada adat dan uddah. Persiapan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat ya'takan biidnillah. Dengan izin Allah. Jadi yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal musawwimin. Al-imdad ay wa'adallahu bi imdadil mu'minin bi khamsatin alafin minal malaika al-muqatilin. Jadi malaikat datang bukan untuk menurunkan wahyu. Malaikat itu kan kerjanya Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga surga. Tapi malaikat ini khusus untuk berperang. Allah itu bisa saja menjadikan malaikat beribu-ribu, beratus-ratus. Ya. Ya. Membantu perang. Musawwimin bimakna muallimin bi alamati syaja'an. Mereka malaikat ini sebagai muallim dengan saja'an. Liya'rifahum al-adu, supaya musuh itu mengetahui bahwa malaikat datang dengan keberaniannya, wa yadriku annahu min indillah, dan supaya mereka mengetahui bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, asyartu, syaratnya, anna kullama taqaddama min syurutin yatahaqqaqu fi ardil ma'araka. Anna, apa yang telah Ustaz sebutkan tadi dengan syarat yang 3 tadi akan terbukti dalam peperangan, dalam tanah peperangan, dalam medan peperangan. Terbukti. Wa anna hadzal wa'da bi imdadil malaikah kana syartan li tahqiqin nasr al-mubin. Karena imdad, karena janji Allah dengan pertolongan malaikat yang turunkan Allah adalah syarat untuk kemenangan yang nyata. Amin. Mudah-mudahan kita pun ada malaikat sekarang sama kita. Malaikat rahmat. Farizan, malaikat tak nampak tapi bersama kita sekarang. Mendoakan Ustaz, mendoakan kita. Berdoa. Mudah-mudahan orang yang duduk di majlis halaqah ini mendapatkan rahmat. Sehingga malaikat yang lain turun. Jadi itu saja, mudah-mudahan imdad ilahi ini kita teruskan dengan tarbiyah dan tadribiyah. Jadi kita niat mengajarkan Ustaz selalu pakaian pramuka, alhamdulillah sadar manusia. Niatkan bahwa ini tadrib, ya, sebagai tarbiyah dan tadrib pada anak-anak dengan segala aktivitinya untuk cinta Allah dan Rasulullah. Untuk menghadapi bila saat-saatnya berperang, anak-anak sudah siap. Walaupun tidak memakai senjata. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum, saya mohon maaf sekali banyak guru-guru Ustaz. Mungkin ada kata-kata yang tersilap salah dalam hati Ustaz Ridwan dan hati Ustaz, saya mohon maaf.